Oke, selamat sore. Ketemu lagi dengan saya. Kebetulan ini adalah untuk webinar Zoom. Ya, kali ini saya akan memberi suatu materi buat teman-teman semua, baik yang pemula ataupun yang sudah tentunya udah lama buat kecimpung di dunia trading. Mungkin yang baru bisa untuk belajar, yang lama untuk mereview kembali. Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan ini juga nantinya dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Oke. Mas Pro Fiksi, selamat bergabung. Untuk kali ini pembahasan saya masalah sesuai dengan apa yang menjadi job desk saya, yaitu candlestick. Ya, pembahasan kali ini dengan tema pola 6 candle yang kuat dan akurat. Ini penting sekali buat teman-teman sekiranya nantinya akan mempermudah kita melakukan transaksi kapan saatnya masuk market yang tepat dan seperti itu. Sebelumnya saya mau melihat chat dulu ya sebelum kita ke materi. Oke, ini chat yang sudah saya sampaikan tadi pagi sepertinya tidak jauh berbeda bahwa untuk market pergerakan hari ini kecenderungan untuk up ya. Kenapa? Alasannya up karena satu, harga pada akhir penutupan market hari Jumat di mana di sini terjadi suatu pola perubahan dari pola tren down menjadi tren up. Apakah ini menjadi perubahan tren up-nya? Tentunya ini menjadi apa itu namanya? Pola baru ya, pola baru ataukah hanya sebagai konsolidasi? Dan sebelum kita melihat suatu dari sisi teknikal untuk aplikasi tentang teori candlestick, ya, saya ingin mengulas dari awal 6 pola candle yang kuat dan akurat. Oke, sambil menunggu teman-teman yang lainnya tentunya kita akan sama-sama belajar. Oke, selamat bergabung buat yang baru bergabung. Ya, sambil menunggu teman-teman yang lainnya kasih waktu 3 menit lagi biar kita sama-sama. Oke, kita tunggu 2 menit lagi. Kita mulai langsung ya untuk mempercepat waktu dan tentunya untuk mudah memahaminya lebih cepat lebih baik ya kan. Kalau kami nanti nunggu terlalu lama, tentunya materinya takut nggak cukup dengan waktu yang sudah disediakan. Langsung aja pembahasan sore ini yaitu menyangkut tentang
enam pola candle yang kuat dan akurat. Kenapa disebut kuat dan akurat? Apabila kita menemukan suatu bentuk pola candle yang apa yang nanti saya jelaskan, itu adalah alasan yang cukup kuat kita untuk masuk market tentunya. Kita tahu sendiri bahwa setiap orang bisa trading, setiap orang bisa melakukan transaksi, tapi ada tiga alasan pokok yang sering terjadi, ya, yang orang tidak dipahami secara maksimal. Yang pertama apa? Yang pertama yaitu kapan saatnya kita itu masuk market yang ideal. Itu alasan yang sering terjadi. Yang ada adalah, ya, dia tidak tahu apakah ini sudah sinyalnya ini sudah betul-betul konfirmasi ataukah belum, kan itu ya kan. Yang kedua, ketika dia sudah masuk market, ya, baik melakukan transaksi buy ataupun melakukan transaksi sell, tidak tidak tahu secara maksimal, ya, maksimal maksudnya dalam hal ini di mana sih kita seharusnya meletakkan suatu target profit, ya, atau keuntungan yang maksimal. Kan kebanyakan yang kita pahami, kita sudah melakukan transaksi masuk, warna sudah biru, langsung di liquid atau di close. Atau dalam bahasa kerennya BC, ya, asal biru close. Dia tidak mengetahui secara maksimal keuntungan yang seharusnya didapati. Ya kan? Yang ketiga, itu kurang memahami batas risiko yang siap ditanggung, atau bahasa istilahnya stop loss. Banyak orang transaksi yang tadi yang di poin 2 asal biru close, tetapi ketika merah dia bertahan. Bertahan artinya kuat menahan risiko. Nah, kalau ini diterapkan, ini sangat-sangat berbahaya sekali ya, karena pada prinsipnya dalam bisnis ini kita itu mencari keuntungan itu yang pasti. Hanya saja kenapa setiap keuntungan dia tidak tahan, kan seperti itu. Justru tahan mengandung menahan risikonya. Apa yang terjadi yaitu mayoritas seorang trader itu rugi, rungkat karena hal tersebut. Maka dalam pembahasan ini sedikit banyak kita bisa mengetahui nanti, ya. Biarpun ini nanti juga tergantung kepada individu, tergantung pemahamannya, dan bagaimana dia memahami dari apa yang sudah saya jelaskan. Baik, candlestick memiliki ratusan pola yang terdiri dari satu buah candlestick sampai lebih dari 5 candlestick. Jadi nanti kita melihat beberapa macam dan polanya yang membentuk satu pola. Pola itu istilahnya seperti mapping, ya, mapping harga berdasarkan candlestick. Dari masing-masing pola tersebut memiliki tingkat akurasi yang berbeda-beda, ya. Yang pada umumnya candlestick itu memiliki tingkat berupa sinyal dan konfirmasi. Maksudnya sinyal itu adalah tanda-tanda harga itu mau naik ataupun harga mau turun. Tetapi harus diikuti yang namanya konfirmasi. Apa konfirmasi? Yaitu sinyal yang sudah valid, ya kan? Ya, istilahnya tanda-tanda sepertinya mendung itu adalah tanda-tanda sinyal, tapi belum tentu hujan, kan seperti itu. Jadi nunggu konfirmasinya ketika mendung, oh ternyata udah ada titik air yang jatuh, yaitu sudah konfirmasi valid bahwa itu adalah hujan, kan seperti itu. Dan di sini sama, di dunia trading juga sama ya. Berarti candlestick tersebut juga telah membentuk satu pola ketika sudah ada konfirmasi dan menunjukkan pergerakan harga naik ataupun turun. Ya, nah itu, ya. Jadi tingkat konfirmasi itu berarti pola candlestick tersebut sudah menyarankan trader memasang posisi ataupun entry menurut pergerakan yang sesuai dengan pola yang muncul, ya kan. Ketika polanya muncul up, ya kita harus ngambil posisi buy, ya ketika polanya down, ya kita harus ngambil posisi sell, kan seperti itu. Semua candlestick memiliki tingkat sinyal dan konfirmasi tersebut, namun untuk 6 pola candle
Stick ini, sinyal dan informasi tersebut hanyalah sebatas saran, ya, ingin sebatas saran dan dapat diabaikan. Artinya, ketika pola tersebut muncul, trader sudah dapat merasa tenang untuk memasang posisi tanpa harus menunggu konfirmasi lagi. Jadi, saran bisa diabaikan. Gini. Ini hanya suatu bentuk sinyal, tapi semua tergantung kepada individu. Apakah teman-teman misalkan ngikutin atau enggak? Apakah ini 100%? Enggak juga, tapi prosentasenya ini boleh dikatakan sudah 80% lebih. Ya, 80% tidak 100%, tapi artinya tetap aja dalam setiap kali transaksi kita mempertimbangkan batas-batas keuntungan yang maksimal, juga risiko-risiko yang siap kita tanggung. Nah, itu mutlak. Jangan sampai tadi saya sampaikan di awal, kita pengen untung tapi tidak tahan untung. Karena apa? Ya taunya ketika kita transaksi udah biru, udah untung daripada balik lagi kan seperti itu. Tetapi tidak diimbangi dari risikonya. Ya. Maksudnya ketika biru sudah close, begitu merah, enggak, tenang aja nanti berbalik, enggak. Nah, pada saat tertentu risikonya sudah terlalu besar, baru di close. Nah, itu adalah yang salah ya. Jadi yang sering terjadi kenapa dunia trading mayoritas orang itu banyak yang loss daripada yang untung. Ya. Kenapa? Katakanlah sinyal 2 kali, 5 kali benar, tapi terkadang hanya 1 kali kesalahan itu sudah menghapus dari keuntungan yang 5 kali tadi. Karena dasarnya tadi, untung sedikit di liquid, loss panjang dipertahankan. Ketiga lossnya sudah melewati batas psikologi yang dimiliki, udah nggak kuat lagi, baru di liquid ataupun di close. Hanya saja sekali liquid sudah bisa menghapus keuntungan yang 5 kali tadi. Oke. Nah, untuk 6 pola candle ini saya jelaskan satu-satu. Nanti kita bisa praktekkan, kita lihat juga ya di beberapa nantinya. Oke. Yang pertama adalah bullish engulfing, ya, bullish engulfing. Bullish artinya kan naik ya. Kecenderungan harga bergerak naik itu namanya bullish ya kan. Engulfing kalau bahasa sederhana adalah memeluk lah ya. Engulfing artinya ada satu bentuk candlestick, misalkan bentuk polanya itu bentuknya up ya. Kalau di nanti di grafik biasanya kecenderungan warnanya biru ya. Biarpun warna itu tergantung kepada individunya, maksudnya kesukaannya yang mana. Misalkan saya yang up warnanya hijau boleh ya kan. Yang candle turun warnanya misalkan ungu boleh-boleh aja. Yang penting seorang trader memahami bahwa itu adalah naik, yang satunya adalah turun itu aja. Tetapi kita bicara masalah yang umum, biasanya yang biru itu adalah candle naik, yang merah adalah candle turun. Oke, kita mulai dari bullish engulfing ya ini. Nanti teman-teman kalau misalkan pingin materinya boleh ya, kita nanti kasih ya ini untuk mempercepat dan memahami intinya saja. Engulfing ya, bullish engulfing. Engulfing dalam bahasa Inggris memiliki arti memeluk. Dalam bentuk tadi sudah saya jelaskan, pola candlestick berarti candle yang terbaru memeluk candlestick sebelumnya. Nah, ini berikutnya seperti ini. Oke, nah ini ketika harga turun, ini ilustrasi ya. Jadi candle satu ini turun, turun dan turun terus dan diikuti oleh satu candle di mana candle ini menutupi candle sebelumnya. Ya, ini candle sebelumnya. Jadi eh, pola candlestick artinya candlestick yang terbaru warnanya biru ini memeluk candlestick sebelumnya yang warnanya merah. Berarti ini mempunyai potensi harga akan berbalik arah. Nah, ini dalam 6 candle, pola candle tadi 6, tapi ini kita bisa bicara udah 12. Karena apa? Satunya up, satunya buy. Berarti kan nanti jadi dua kan. Nah, ini contoh yang bullish engulfing. Nah, kebalikannya apa? Bearish engulfing. Sama pengertiannya, hanya beda arahnya. Ya kan? Kalau bullish
engulfing namanya. Pola dari turun menuju naik. Kalau bearish engulfing dari naik menuju turun ya. Jadi pembelasan. Nah, ketika sudah berubah candle seperti ini biasanya teman-teman udah buru-buru. Harga masih berjalan. Nah saran saya tunggu dalam satu candle terakhir ini close dulu. Time frame berapa? Tergantung dari teman-teman menggunakan time frame berapa. Ya, tidak mutlak, tapi yang sering biasanya yang paling minimal di time frame A1. Bisa di daily juga bisa. Ya kan? Ya pun kalau daily kecenderungan adalah trading long ya, long term ya. Nah, ini. Jadi ini sudah bergerak ketika close ternyata body yang terakhir ini sudah menutupi dari body sebelumnya. Ini yang disebut dengan konfirmasi atau sinyal valid ya. Ini yang pertama bullish engulfing ya kan. Oke, ini jelas ya. Di sini bullish engulfing artinya ketika satu candle menutupi candle sebelumnya. Hanya saja tidak semua ini kita sama ratakan. Artinya ketika pola seperti ini kita temukan adalah bentuk bodinya yang besar ya, long body. Long body artinya bukan berarti body kecil-kecil terus nutupi ini disebut dengan engulfing bukan, tapi yang gede besar. Biasanya ini terjadi pada saat market sudah buka. Contohnya misalkan saat ini market Eropa sudah buka tadi jam 15 ya kan, dan sampai jam 11 ketemu dengan market Amerika. Makanya hal-hal jika kita temukan dalam pasar yang besar ya, pertemuan dua pasar besar sering ketemu seperti inilah, itu adalah momen yang terbaik kita melakukan transaksi. Lanjut. Pada bullish engulfing, body jelas nanti keterangannya ini satu-satu bisa nanti teman-teman dalam, yaitu body candlestick yang kedua menutupi atau lebih besar dari candlestick satu ya, open dan close salah satu candlestick boleh sama, maksudnya boleh sama misalkan open yang pertama sama dengan close yang candle selanjutnya itu maksudnya sama bodinya, tidak harus melebihi tidak, tapi tetap minimal sama ya. Jadi minimal sama. Oke. Candlestick menunggu konfirmasi walau tidak harus ada pasang posisi melewati buy-nya. Ya. Dan volume pada candlestick yang kedua lebih besar daripada candlestick satu. Ya, ini satu ya, yaitu bullish engulfing. Selanjutnya yang kedua. Kedua ini 6 ya. 6 punya cukup. Yang kedua adalah parsing land. Parsing land. Ya, tulisnya piercing land. Ya. Parsing land dalam bahasa Inggris memiliki arti menusuk dalam bentuk pola candlestick. Parsing land berarti candlestick yang terbaru menusuk candlestick sebelumnya. Menusuk melewati gitu lah. Jangan menusuk, kesannya kan candlestick nah ditusuk di candlesticknya nggak di sampingnya, artinya melewati. Melewati apa? 50% minimal 50% dari candlestick sebelumnya. Oke, contoh seperti ini. Nah, jadi harga turun. Ya, ini parsialen juga sama ya. Misalkan parsialen ada yang parsialen dari turun ke naik dan sebaliknya ada yang naik ke turun. Oke. Ya, bentuknya candlestick satu ini, ya, ketika ini turun, bodinya juga besar, dan diikuti oleh candlestick sesudahnya biru, tetapi minimal 50% dari candle sebelumnya, ya, 50% dari candle sebelumnya. Nah, ini adalah sebuah sinyal bahwa harga akan berbalik arah. Dengan catatan di sini shadownya pendek, ya kan? Artinya kalau shadownya panjang, bisa jadi harga akan berbalik lagi. Ya kan? Kalau shadownya pendek, berarti ketika close kita bisa ambil posisi. Itu baru sinyal. Nah, konfirmasinya gimana? Ketika candle selanjutnya melewati harga
close atau harga open dari candle sebelumnya ini. Ya, sebelum dari sinyal ini. Oke, nah ini disebut dengan parsing line. Ini adalah pola-pola yang cukup kuat dan akurat. Kalau kita bisa menggunakan ini secara ini, kalau nanti di cross check ya, di cross check pada bentuk-bentuk seperti itu. Nah, pada parsing line, open candlestick berada di bawah close candlestick satu. Namun, close candlestick 2 berada di body candlestick satu yang sebaiknya di tengah body candlestick satu. Pada pola ini seakan-akan candlestick 2 menusuk candlestick yang pertama. Nah, ini adalah ciri-cirinya terjadi di bottom dari downtrend. Maksudnya gimana? Harga sudah turun terus ya, dan ringnya sudah boleh dikatakan sudah memenuhi syarat rata-rata. Misalkan kalau harian, jadi ring itu harga high low ya, high low dari pergerakan harga itu disebut dengan range. Banyak orang yang kurang memahami range itu apa, tapi ini adalah kecenderungan ketika range sudah harga turun, misalkan ya, tiba-tiba ada pola seperti parsing dan seperti ini adalah peluang yang cukup besar untuk masuk market. Candlestick satu dan 2 adalah long body ya. Ingat, sekali lagi saya sampaikan bahwa body-body ini adalah long body, bodinya besar, tidak kecil-kecil ya. Makin maksudnya kecil perbedaan yang besar-besar apa? Candlestick itu kalau yang kecil-kecil terjadi sebelum pasar buka. Misalkan pagi ya masih kita mau transaksi di Eropa, Euro ya, tetapi kita bukanya di pagi, berarti kan belum buka. Yang buka kan Asia, biasanya candlenya kecil-kecil. Nah, itu tidak masuk kategori eh, pola candle yang kuat dan akurat. Biarpun itu bisa terjadi, bisa, tapi ringnya pendek-pendek. Artinya targetnya juga kita harus pendek-pendek. Oke, close candle leg 2 paling tidak melewati setengah body ya, minimal yang saya sampaikan tadi. Jadi minimal adalah setengah dari bodinya, setengah dari bodinya. Oke, ya. Dan konfirmasi tidak diperlukan namun disarankan. Ingat, bisa juga baru baru signal kita bisa masuk, tapi ya nunggu yang lebih ideal adalah konfirmasinya. Jadi sinyal validnya kan seperti itu. Nah, itu yang kedua. Ya, yang ketiga, ini sering-sering kita temuin yaitu Morning Star atau Morning Doji Star. Apa bedanya Morning Star dan Morning Doji Star? Nah, ini kebalikannya juga sama. Kebalikannya ada yang Evening Star ya atau Evening Doji Star. Bedanya kalau morning itu kan pagi, jadi kegelapan menuju ke terang gitulah ya. Morning ke pagi. Artinya ketika turun naik ya itu disebut kalau muncul morning star, candle kebalikan itu disebut morning star. Dan evening star berarti dari siang, misalkan dari terang ke gelap. Jadi istilahnya kalau turun naik, naik ke turun kan gitu aja. Hanya istilahnya aja ya. Oke. Morning star atau morning register sesungguhnya pola ini terdiri dari dua pola yaitu morning star dan morning digital, tapi pengertiannya sama ya. Pengertian sama, tapi bentuknya aja beda. Kalau Morningstar kecenderungan candlesticknya itu berbentuk bukan doji gitu ya. Doji itu artinya apa? Doji artinya itu berhenti dalam hal ini konfirmasi apakah akan meneruskan perjalanan ataukah akan berbalik arah ya kan. Kalau Morningstar kejadiannya lebih besar bodinya, artinya open sama close-nya ada jaraknya ya. Tapi kalau morning doji star itu biasanya open sama close itu sama ya kan. Kalau hanya selisih misalkan di close 1 poin itu juga masih dianggap doji star. Oke, nah bentuknya seperti ini. Kan. Jadi ketika ada pergerakan harga dari up ya turun, biasanya diikutin bodinya semakin kecil. Nah, ini bodi terakhir dan diikutin oleh bodi yang berbalik arah dengan bodi sebelumnya di mana muncullah kecil ya kecil biarkan kecil seperti ini dari penurunan menjadi warna
up atau kan birunya kan seperti itu ya. Jadi warna birunya seperti ini. Nah, ini adalah suatu sinyal, ya, tapi belum konfirmasi, artinya sudah ada tanda-tanda bahwa harga akan berbalik arah. Ya. Loh, ini terjadi gap bisa terjadi kalau gap ini biasanya kalau pergantian dari hari ya kan misalkan terjadi gap. Apakah di hari-hari biasa bisa terjadi suatu gap juga? Bisa juga. Ya, itu kadang orang disebut dengan split place ya, seperti itu. Jadi gap body itu mencerminkan bahwa eh, harga itu akan mengalami perubahan dari downtrend misalkan seperti itu berubah menjadi uptrend. Nah, ketika sudah muncul ini berarti kita sudah punya sinyal ini. Waduh, ini harga mau naik ini. Tetapi belum konfirmasi. Konfirmasi apa? Ketika satu candle selanjutnya sudah melewati candle sebelumnya yang berlawanan arah. Ini kan maksudnya berlawanan arah kemana? Satu candle ini turun, satu candle selanjutnya itu naik. Itu yang disebut dengan garis konfirmasi valid untuk kita masuk market ya. Tadi dua ya Morningstar dan Doji Star. Kalau Doji Star yang candle yang kedua ini bentuknya doji itu aja. Nah, ini kan bukan doji ya. Bukan doji small body, bodinya kecil tapi ada volumenya. Ciri-cirinya ya terjadi di bottom atau di downtrend ya. Ciri-cirinya harga udah turun dan membentuk suatu titik terbawah atau ya kan seperti itu dan muncul seperti ini, maka pola pembalikan itu bisa terjadi. Warna candlestick satu harus hitam. Hitam maksudnya itu adalah bisa merah ya, artinya itu warnanya aja ya, yang menunjukkan harga turun, ya kan. Warna kedua bebas sesuai dengan keinginan merah biru kan seperti itu. Warna candle harusnya putih dan bodi lebih besar daripada satu. Ya, volume candlestick yang ketiga ini harus lebih besar dari candlestick yang kedua. Lebih baik menunggu konfirmasi melewati bodi yang satu ini ya agar lebih valid. Ya, kevalidan itulah yang disebut dengan signal konfirmasi. Oke, lanjut. Nah ini tadi ini bedanya yang Morningstar dan Doji Star. Kalau Morningstar bentuknya seperti ini, kalau Doji sama proses hanya saja titik pembalikannya ini adalah berupa candle doji. Oke, nah ini ada yang keempat berarti ya, keempat yaitu three weight shoulder, yang berarti muncul tiga buah candle. Ini bisa ini kebetulan dari turun menjadi naik ya, artinya dari turun menjadi naik, di mana ada tiga candle, bodinya hampir sama ya, long body, bukan body kecil-kecil dan berurut ya kan. Nah, ketika kita menemui suatu bentuk candle pola candle seperti ini, artinya harga akan kecenderungan melanjutkan trennya, ya, melanjutkan trennya. Oke, ya, jadi melanjutkan trennya. Kalau misalkan body seperti itu naik, maka kecenderungan harga akan melanjutkan tren kuat untuk naiknya, yaitu candle ketiga. Ini tidak berlaku misalkan ini candle satu, eh, volumenya atau panjang candlenya katakan 5, yang kedua ternyata 2, itu tidak termasuk. Tetapi ketiga ya, ketiga bodinya ini kurang lebih panjangnya atau naiknya itu 5, kedua 5, keenam juga, ketiga masih bisa 4 atau 5, itu sudah mendekati, itu termasuk yang disebut dengan three weight shoulder, pasukan pedal punya orang ini ya. Dan ini berlaku juga. Bukan berarti putih kalau misalkan ini kan warnanya kalau naik kan biru, hanya penyebutannya ini putih kan seperti itu. Bukan berarti kalau kita ubah namanya menjadi blue white soldier, bukan juga, tetapi intinya untuk mempermudah pemahaman aja. Nah ini syarat-syaratnya selalu ada syaratnya terdiri dari downtrend, ya kan,
Candlestick 1, 2, 3 sebaiknya merupakan long body. Ukuran candlestick sebaiknya tidak berbeda jauh. Ya, maka saya bentuknya tidak berbeda jauh. Misalkan ini 5 poin atau untuk gold ya. Terus ini 4, 6 itu masih mendekati. Tapi kalau jauh misalkan 5, 3, nah itu tidak termasuk. Open candlestick 2 ada di bawah close candle 1 dan candlestick kedua ada di atas candlestick 1. Nah, dan, dan open candlestick 3 ada di bawah close candlestick 2 dan close candlestick 3 ada di atas close candlestick yang kedua tadi. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah Rising Tree Method, metode 3 candle. Nah, ini sering terjadi ini. Biasanya body seperti ini, pola seperti ini terjadi ketika sebelum ada news. Ya. Jadi ini sederhananya ketika harga naik, body besar, diikuti 3 candle turun, di mana nilai dari 3 ini sebesar dari candle yang pertama tadi ini. 1, 2, 3. Nah, biasanya diikutin ketika candle ini ditutup oleh 1 candle senilai 3 candle yang turun ini. Nah, ketika ini full ketutup, maka ini adalah valid untuk melakukan transaksi baik berupa dari turun menjadi naik ataupun dari naik menjadi turun. Ya. Nah, ini adalah syarat-syaratnya terjadi ketika uptrend, warna candle harus putih yang menunjukkan trend ya, candle 1 dan 2 long body, candle 2 small body, nanti bisa dibaca ya. Jadi adalah 6 ya, tadi kan ini tadi udah satu. Yang pertama adalah eh, bullish engulfing ataupun bearish, parsing land, ya kan. Terus morning star, atau morning doji star, three weight shoulder, dan rising treadmill. Tris metode tidak racing three methods. Jadi 6 itu bisa dari eh, up, bisa dari down. Jadi kita belajar 6 tapi sama dengan kita belajar dari pola 12 pola ya. Karena 6 naik dan 6 turun. Oke. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nah, sambil mungkin ada yang bertanya, nanti dikasih kesempatan untuk bertanya buat teman-teman. Dan kalau tidak ada, nanti bisa bertanya, bisa chat langsung ya, karena ini keterbatasan waktu juga ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman juga tentunya. Nah, kita lihat juga mumpung masih ada waktu sedikit, saya melihat apakah ada eh, di bentuk candle ya. Kita lihat di prakteknya langsung. Oke, nah ini ada beberapa yang sering kita temui, tapi kita terkadang tidak menyadari karena kita tidak sering kita transaksi itu hanya melihat harga aja tanpa melihat bahwa ini bentuk pola loh, bahwa ini pola candle yang kuat dan akurat. Terkadang kita mengabaikan. Nah, ini yang nyolok sekali, ya nyolok sekali kalau kita lihat nih. Yang banyak satu nih dari ini hari Senin, ya, minggu lalu aja ini Jumat, Kamis, Rabu. Kalau lihat dari Jumat, Kamis, Rabu, kita mulai dari Rabu aja. Satu pagi-pagi udah muncul ini, yaitu pola disebut dengan parsing land. Contohnya seperti ini pagi ini ya. Jadi ini ada harga merah ya, candle merah ditutup oleh candle warna biru di mana dia udah melewati dari 50%. Nah, ini adalah sinyal kuat. Ya. Nah, ini sinyal kuat buat teman-teman ya. Jadi secara tidak langsung ini adalah praktek juga. Nah, terus sebelum close market malam juga ada lagi nih. Hanya saja ini dari turun ke up, ini ada lagi nih. Tapi dari up ke turun, dari naik ke turun. Nah, tapi sebelum terjadi passing line yang kebalikan dari pagi, ini ada yang disebut dengan engulfing. Ya, engulfing adalah satu candle ditutup atau dipeluk oleh candle sesudahnya. Nah, ketika terjadi seperti ini adalah peluang.
ya peluang mendapatkan suatu sinyal yang cukup bagus ya. Artinya dalam satu hari biarpun trennya naik, biarpun trennya turun, kalau kita menemukan pola-pola seperti ini, kita bisa masuk market kan seperti itu. Nah, ini juga hari hari Kamisnya juga ada, ya. Ini Kamisnya ini ada namanya engulfing, bullish engulfing dari turun menjadi naik, ya kan? Seperti itu. Ya, ini juga ada seperti passing line lagi. Nah, pola-pola selalu muncul, tapi tidak setiap saat ada, tapi sering. Bisa juga misalkan ada satu minggu kita nggak menemukan pola-pola seperti itu, kecuali membaca pola arah sering yang tiap hari kita temukan, tetapi kalau untuk yang 6 pola candle yang kuat dan akurat itu terkadang jarang, tapi sekali muncul potensinya juga akan besar. Hari Jumat ditutup market, ya malam sebelum tutup market itu ada yang pola disebut dengan parsing dan juga. Jadi, nah ini juga pola-pola yang cukup potensial kita untuk masuk market. Ini contoh-contoh ya, jadi praktiknya seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan. Jika tidak ada pertanyaan, karena waktunya eh, terbatas, jadi teman-teman kalau ada yang mau bertanya, silakan bisa chat langsung ya. Insya Allah akan saya jawab ya. Karena kita pada prinsipnya kita adalah belajar sama-sama dengan tujuan satu, satu visi, satu misi, yaitu profit sama-sama. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya akhiri. Selamat sore ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit bersama.